Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di presentasi Studi Kelayakan Bisnis Pocato Pressburger. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Desi Sandia, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Saya Siti Nur Aini yang akan memandu presentasi pada hari ini. Bisnis Pocato Pressburger merupakan sebuah konsep kuliner yang menggabungkan cita rasa lezat dengan peluang bisnis yang menjanjikan. Dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana Pocato Pressburger dapat menjadi pilihan yang tepat bagi pecinta makanan cepat saji. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana konsep bisnis Pocato Pressburger, mulai dari latar belakang bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, hingga proyeksi keuangan. Kami berharap informasi ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan presentator yang akan mempresentasikan mengenai analisis kelayakan bisnis pada produk Pocato. Saya akan memperkenalkan presentator yang akan mempresentasikan mengenai analisis kelayakan bisnis pada produk Pocato Pressburger. Yang pertama ada Saudari Nadia Lismawati Maulina, ada Kang Rangga Subakti, selanjutnya Saudari Salma Febrianti, saya sendiri Siti Nur Aini, dan selanjutnya ada Saudari Siti Nur Hasanah. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada para presentator. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah. Saya akan menjelaskan tentang produk Pocato Pressburger. Pocato Pressburger merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner dengan fokus pada produk burger, hot dog, dan kentang goreng. Alasan mengapa memilih usaha ini yaitu merealisasikan planning sesuai visi dan misi. Karena makanan cepat saji seperti burger, hot dog, dan kentang goreng sangat digemari di berbagai kalangan, dari anak-anak hingga dewasa. Pasar makanan cepat saji ini di Indonesia memiliki permintaan yang tinggi karena banyak orang mencari makanan yang cepat, praktis, dan enak. Yang pertama, bisnis makanan cepat saji relatif lebih mudah untuk diperluas dibandingkan bisnis lain. Setelah konsep dan proses sudah mapan, Pocato Pressburger bisa membuka cabang atau menggunakan model waralaba untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang kedua, menu yang terdiri dari burger, hot dog, dan kentang goreng memberi banyak ruang untuk inovasi dengan menciptakan kombinasi rasa baru, varian saus, atau paket combo. Pocato Pressburger bisa terus menarik minat pelanggan. Tujuannya yaitu menyajikan makanan cepat saji yang berkualitas dengan cita rasa khas, harga terjangkau, dan pelayanan yang cepat. Yang selanjutnya, potensi pasar. Semakin meningkatnya permintaan terhadap makanan cepat saji di daerah Jalan Mahmud nomor 39A Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Yang selanjutnya ada visi dan misi. Visinya yaitu menjadi pelopor dalam pemberdayaan UMKM di bidang makanan cepat saji dengan tekad kemandirian berinovasi untuk mencapai skala bisnis UKM yang berkelanjutan serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Pocato Pressburger berkomitmen menjadi contoh bagi UMKM di Indonesia yang mampu berkembang secara mandiri dan profesional menuju bisnis yang lebih besar dengan nilai tambah yang tinggi. Yang selanjutnya ada misi. Yang pertama, berkembang dan berinovasi. Yang kedua, mengutamakan kenyamanan pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan mutu penjualan di sektor UMKM. Yang keempat, inovasi produk secara berkelanjutan. Yang kelima, membuka lapangan pekerjaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila Febrianti. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu terdiri dari produk kami. Kami menawarkan berbagai menu makanan yang lezat dan terjangkau dengan pilihan utama ada di normal burger, ada di harga 5.000, burger sederhana dengan rasa yang pas di lidah. Yang kedua ada abnormal burger, ada di harga 15.000, burger dengan tambahan isian spesial. Yang ketiga ada spesial abnormal burger, ada di harga 19.000, burger premium dengan topping ekstra untuk pengalaman makanan yang lebih lengkap. Yang keempat ada hotdog 7.000 dengan harga 7.000, hotdog dengan ukuran yang sesuai dan rasa yang memuaskan. Kami juga menyediakan paket combo untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Ada di paket burger, ditambah nugget, ditambah kentang goreng, tersedia dengan harga bervariasi. Ada di harga normal 13.000, abnormal 23.000, dan spesial abnormal 25.000. Menu tambahan berupa hotdog dan kentang goreng masing-masing hanya ada di 7.000. Selanjutnya ada lokasi bisnis. Kami akan memilih lokasi yang strategis untuk menjangkau pelanggan dengan maksimal, seperti area pesantren yang memiliki komunitas besar, sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga SMA, pusat kuliner yang sering dikunjungi masyarakat. Tujuannya adalah memastikan lokasi memiliki tingkat kunjungan yang tinggi untuk mendukung kelancaran penjualan. Yang ketiga ada peralatan yang dibutuhkan. Untuk mendukung operasional, kami membutuhkan panggangan untuk memasak burger dan hotdog secara cepat, freezer menjaga bahan baku tetap segar. Yang ketiga ada stand atau etalase untuk menata alat pembungkus makanan. Yang keempat ada kursi dan perlengkapan tambahan lainnya untuk kenyamanan pelanggan dan efisiensi kerja. Selanjutnya ada produksi. Proses produksi kami dirancang untuk memastikan efisiensi dan kualitas. Semua makanan dibuat dengan cara yang efektif dan higienis untuk menjaga rasa dan keamanan. Selanjutnya ada pengaturan alur kerja dilakukan agar proses pembuatan makanan lebih cepat dan terorganisir sehingga dapat melayani pelanggan dengan baik. Materi selanjutnya ada aspek manajemen. Yang pertama ada struktur organisasi. Tim ini terdiri dari 3 orang, yaitu Siti Nur Aini, Gali Sukmatama, dan Syarif. Ketiganya memiliki peran yang spesifik untuk memastikan operasional bisnis berjalan dengan baik. Yang kedua ada manajer operasional. Siti Nur Aini bertanggung jawab penuh dalam mengelola operasional bisnis sehari-hari. Tugasnya meliputi pengawasan proses produksi, koordinasi tim, dan memastikan layanan berjalan lancar. Yang ketiga ada staf kasir dan pelayanan. Sarip berperan sebagai staf yang menangani transaksi pelanggan di kasir serta memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada konsumen. Yang keempat ada konten dan marketing. Gali Sukmatama bertugas dalam membuat strategi pemasaran dan konten promosi. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk dan menarik lebih banyak pelanggan. Yang kelima ada jumlah karyawan. Bisnis ini memiliki 3 karyawan dengan jumlah yang telah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan operasional berdasarkan jam kerja yang ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekan Subakti. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang ke-1, aspek legalistik. Usaha Pochito Fish Burger ini telah mendapatkan izin dari tokoh masyarakat setempat di mana kedai usaha dibuka. Yang kedua, aspek manajemen dan SDM. Pochito Burger ini membutuhkan manajer operasional 1 orang, staf kasir dan pelayanan 1 orang, konten dan marketing 1 orang. Usaha baru berjalan. Yang ketiga, aspek teknik dan teknologi. Pochito Fish Burger ini telah dipromosikan lewat media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Dan promo lainnya akan diadakan, semua itu sudah dikelola oleh tim usaha ini. Yang keempat, aspek pasar dan pemasaran. Dibagi menjadi 3, yaitu yang 1, segmen targeting dan positioning. Yang kedua, program pemasaran dan pemasaran terdiri dari tingkat pelayanan, penetapan harga, kegiatan promosi. Yang ketiga, strategi pemasaran 7P, yaitu produk,
Fries, Primator, Press, Populer, dan Proses. Yang kelima, aspek ekonomi dan sosial. Pochito Burger ini telah lebih memfokuskan usaha pada peningkatan penjualan setiap harinya dan perluasan promosi. Pochito Burger berusaha agar tempat kedai yang dipakai tidak mengganggu lingkungan sekitar. Sekian, dan saya kembalikan kepada moderator. Hai, saya Nadia Lismawati Maulina. Di sini saya akan menjelaskan bagian keuangan atau finansial, di mana yang pertama adalah modal awal. Total modal awal yaitu sebesar Rp4.576.349. Yang kedua, ada biaya peralatan dan perlengkapan sebesar Rp2.831.849. Yang ketiga, ada persediaan bahan baku awal yaitu sebesar Rp672.500. Selanjutnya ada sisa untuk biaya operasional yang dimasukkan ke dalam kas operasional dengan perhitungan total modal awal dikurangi dengan biaya peralatan dan perlengkapan, di mana perhitungannya adalah Rp4.576.349 dikurangi Rp2.831.849 menghasilkan sebesar Rp1.072.000. Nah, yang kedua di sini ada harga jual produk. Yang pertama adalah normal burger seharga Rp5.000, ada abnormal burger seharga Rp15.000, ada spesial abnormal burger seharga Rp19.000, ada hotdog seharga Rp7.000, ada french fries seharga Rp7.000. Nah, di sini juga ada paket combo. Yang pertama adalah normal burger ditambah nugget ditambah french fries seharga Rp13.000. Ada abnormal burger ditambah nugget ditambah french fries seharga Rp23.000. Ada spesial abnormal ditambah burger ditambah french fries seharga Rp25.000. Selanjutnya ada proyeksi pendapatan bulanan. Asumsi penjualan harian atau disebut dengan estimasi. Yang pertama ada normal burger 20 unit per pieces dikali 5.000 seharga Rp100.000. Yang kedua ada abnormal 10 pieces dikali 10 unit per pieces dikali 15.000 yaitu sebesar Rp150.000. Yang ketiga ada spesial abnormal yaitu 8 unit per pieces dikali 19.000 menghasilkan sebesar Rp1.152.000. Yang keempat ada hotdog yaitu 15 unit per pieces dikali 7.000 menghasilkan sebesar Rp1.105.000. Yang kelima nih, yang terakhir ada french fries 12 unit per pieces dikali 7.000 juga menghasilkan sebesar Rp84.000. Total per hari yaitu jumlah dari keseluruhan yang tadi saya sudah jelaskan di atas adalah sebesar Rp591.000. Nah, untuk pendapatan per bulan atau 30 hari yaitu Rp591.000 dikali 30 hari menghasilkan sebesar Rp17.730.000. Dan keuangan atau finansial, pada poin keempat ada biaya operasional bulanan. Yang pertama ada biaya tetap, di mana yang mencakup biaya gaji sebesar Rp2.500.000, ada biaya utilitas sebesar Rp500.000, ada total biaya tetap sebesar Rp3 juta. Yang kedua, selain biaya tetap, ada biaya variabel, yaitu menggunakan estimasi biaya bahan baku. Yang pertama, normal burger sebesar Rp2.500 per unit. Yang kedua, abnormal seharga Rp7.000 per unit. Untuk spesial abnormal seharga Rp9.000 per unit. Untuk hotdog seharga Rp3.500 per unit. Untuk french fries seharga Rp3.500 juga per unit. Biaya bahan baku per bulan sesuai estimasi penjualan yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, untuk normal burger yaitu 20 pieces dikali 30 hari dengan harga Rp2.500 menghasilkan Rp1.500.000. Untuk abnormal yaitu 10 pieces dikali 30 hari dikali 7.000 yaitu sebesar Rp2.100.000.
Selanjutnya ada spesial abnormal, yaitu 8 pieces dikali 30 hari dikali 9.000, yaitu sebesar 2.160.000. Selanjutnya ada total biaya variabel, yaitu sebesar 8.596.000, yaitu total biaya operasional, biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu sebesar 3 juta ditambah 8.595.000, itu menghasilkan sebesar 11.595.000. Selanjutnya di sini ada estimasi laba bersih bulanan, yaitu dengan rumus pendapatan dikurangi biaya operasional. Sebesar 17.730.000 dikurangi 11.595.000, yaitu menghasilkan sebesar 6.135.000. Nah, selanjutnya masuk ke poin terakhir, yaitu BEP yang disebut dengan break even point. Di mana yang pertama, harga jual rata-rata per unit, yaitu dengan rumus total pendapatan per hari dibagi total unit terjual per hari, yaitu sebesar 591.000 dibagi 65 unit, yaitu sebesar 91.000. Yang kedua adalah biaya variabel rata-rata per unit, di mana total variabel per hari dibagi total unit yang terjual per hari, yaitu 286.500 dibagi 65 unit, menghasilkan sebesar 44.000. Dengan rumus BEP unit, yaitu total biaya tetap dibagi harga jual rata-rata per unit dikurangi biaya variabel per unit, menghasilkan perhitungan 3 juta dibagi 91.000 dikurangi 44.000, menghasilkan 64 unit. Baik, kesimpulan dari semua yang telah disampaikan oleh para presentator, yaitu Pocato Pressburger merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang kuliner yang berfokus pada produk burger, hotdog, dan kentang goreng. Pocato Pressburger ini juga memiliki peluang besar untuk mencapai keberhasilan sebagai bisnis UMKM yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, strategi pemasaran yang efektif, dan komitmen terhadap pelayanan berkualitas, bisnis ini berpotensi menjadi pelopor di pasar makanan cepat saji lokal, memberikan manfaat bagi pelanggan, karyawan, dan komunitas sekitarnya. Demikian presentasi studi kelayakan bisnis Pocato Pressburger. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas, menginspirasi, dan apa yang sudah kita pelajari dapat kita terapkan di masa mendatang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.